Rasanya aneh ketika saling bertemu pandang dengan orang-orang ini. Panggilan pendatang terasa mencekik kala ku dengar sayup mereka membicarakanku. "Nuri sayang, sabar ya, sebentar lagi sampai." Ibu menghiburku sambil merangkul. Aku hanya mengangguk sebagai tanda jawab balasnya. Aku yang baru menginjak bangku SMP harus menghadapi permasalahan keluarga yang pahit. Kedua orang tuaku memutuskan akan berpisah karena alasan yang aku sendiri pun tak mengerti. Tapi yang jelas yang aku tahu, aku akan tinggal di desa ini sekarang. Ada kakek dan nenekku dari pihak ibu yang akan mengurus kami. Aku memang berkali-kali kemari, tapi itu hanya sekedar 1-2 hari. Tapi sekarang mungkin akan selamanya aku di sini. Suara ban becak terdengar berat hingga sampai ke sebuah rumah memanjang berkamar 4. Nenekku segera keluar rumah dan menyapa kami. Berbincang sedikit lalu masuk dan membereskan kamar di mana aku akan tinggal. Sebutan orang kota sering kudengar, padahal di kota juga kurasa sama saja. Meskipun akses ke pasar swalayan jauh lebih dekat dan mudah. Namun hanya itu saja keuntungan tinggal di kota. Aku dan ibuku masih sering makan sederhana, tanpa kemewahan, jika usaha bengkel yang ayah kelola sedang buruk. Di rumah memang ada telepon, tapi hanya ayah atau ibu yang boleh diizinkan menggunakannya. Bahkan seringkali dipasang kunci gembok, macam barang berharga saja. Sementara di sini, semuanya serba tradisional. Untuk telepon, ada wartel yang jaraknya sekitar 4 km dari sini, tepatnya di samping kantor lurah. Tidak ada kompor minyak. Nenek memasak menggunakan tungku dan kayu bakar. Meski harus kuakui, bau kayu bakar itu wangi dan menenangkan. Jika hujan, kami akan berkumpul di sekitar tungku sambil membakar singkong. Televisi juga tidak ada. Hanya ada radio yang seringkali kakek gunakan ketika malam. Itu pun pasti siaran wayang golek. Jika ada satu hal yang paling membuatku keheranan, itu tentang sesuatu di desa ini. Jika malam tiba, semua rumah dikunci rapat. Warung-warung tutup menyudahi hari itu. Jalanan lengang, tak ada lagi yang berani melintas. Hanya sayup suara hewan malam bercampur alunan gemelan wayang golek yang terdengar. Desa ini berubah menjadi desa mati ketika malam tiba. Setelah seminggu aku di sini, aku mendapatkan teman baru, Eka namanya. Tubuhnya kecil tapi gesit, perempuan yang usianya sepantaran denganku. Tapi bedanya, setelah ia lulus SD, ia tak melanjutkan ke SMP. Membantu ibunya yang bekerja di sawah lebih ia pentingkan. Sementara ayahnya telah meninggal, bahkan sebelum ia mampu mengikat. "Kamu kalau malam jangan aneh-aneh, ikuti aja apa yang orang dewasa lakukan," ucapnya suatu hari. Aku gak paham, ini desa kenapa sih? Ada apa sebenarnya? Tanyaku. "Udah, gak usah dipikirin terlalu keras, nanti bisa gila," jawabnya. "Iya, tapi kan aku penasaran," balasku. Aku juga gak paham-paham benar. Tapi kalau ada suara delman, jangan digubris, diam saja. Anggap kamu gak pernah dengar. Anggap delman itu gak ada, jelasnya.
Emang kenapa? Tanyaku penasaran. Hus, pemali, jawabnya tegas. Aku bersungut sambil melihatnya, sibuk mengupas bawang putih. Kata pamali seolah menjawab untuk tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di desa ini. Pemikiran anak usia 12 tahun malah semakin liar menerka. Apakah desa ini terkutuk? Apakah desa ini sebetulnya bukan hanya dihuni oleh manusia? Apakah penduduk desa ini semuanya melakukan pesugihan? Atau jangan-jangan nanti akan ada seseorang yang ditumbalkan? Apalagi aku yang seorang pendatang. Jangan-jangan malah aku yang bukan warga asli desa ini yang nantinya akan ditumbalkan. Apa jangan-jangan perceraian orang tuaku juga sebenarnya hanyalah kedok agar aku bisa ditumbalkan demi desa ini? Nuri, ibuku memanggil sambil berjalan mencariku. Iya bu, jawabku sambil menghampirinya. Udah hampir sore, kamu bisa jemput kakek nggak ke sawah? Takutnya kemalaman, pinta ibuku. Oh iya bu, bisa, jawabku masih tenggelam dalam lamunan. Kayaknya kakek juga bawa ikan. Tadi sebelum pergi, kakek bilang mau bantu Pak Taryo kuras empangnya. Kamu bantu bawa ya, ibuku masih berujar. Oh iya bu, asik ikan bakar. Aku segera pergi. Ibu hanya tersenyum, lalu kembali. Besok lagi ya kak. Tak lupa aku pamit pada Eka. Iya, hati-hati ya, balasnya sambil melihatku pergi. Dan benar saja, kakek membawa seember penuh ikan mas dan nila. Aku membantunya. Malam menyambut desa dengan keheningan yang sama bisa kurasa. Kucing kampung liar berdatangan, mencium aroma ikan bakar tadi sore. Kusisihkan untuk mereka sambil membereskan bekas makan kami sekeluarga. Azan Isya berkumandang jauh. Wajah semua orang lalu menegas tegang. Tidurlah lebih awal, ini purnama, ucap kakek sambil bersarung pergi. Nenek dan ibu tak saling berucap, hanya tatapan mata sebagai isyarat mengerti apa yang kakek ucapkan. Yuk Isya dulu, habis itu tidur, ibu mengajakku. Ibu tidur bareng Nuri, tanyaku. Untuk malam ini iya, kenapa? Ia balik bertanya. Malu atuh bu, Nuri kan udah gede, jawabku. Enggak apa-apa, cuman malam ini aja, ibuku memaksa. Setelah selesai Isya, kami berselimut saling menghadap. Ibu menaruh lengannya di pinggangku, membuatku risih. Tapi berkali-kali kuturunkan lengannya, ia akan mengembalikan ke pinggangku lagi. Dan pada akhirnya, aku tidur dengan posisi membelakanginya. Lalu entah jam berapa, aku terbangun. Aku tak biasa tidur seawal ini. Jam dinding berdetak jelas dari ruangan tamu, memecah sunyi, sementara lantunan gemelan dan dalang wayang golek terdengar dari kamar kakek. Suara jam dinding dan wayang golek seolah bersautan dengan binatang malam di luar. Kuubah posisiku menghadap ibu, yang lengannya akhirnya bisa kusingkirkan juga. Remang kulihat wajah ibu, lelah tertidur pulas. Lalu sesuatu terdengar, ibu terbangun. Matanya terbelalak untuk sesaat. Lalu ketika suara itu semakin jelas terdengar, ia menutup matanya rapat-rapat dan mulai memelukku. Suara sepatu kuda menghentak berlahan.
berjalan menapaki jalan. Meski bukan aspal, namun jalanan yang diisi batu kerikil, campuran semen itu menggema, menghantarkan suara sandelman ke seluruh penjuru desa. Suara radio dari kamar kakek juga lenyap. Binatang malam juga hening membisu, seolah semuanya sedang berfokus pada suara delman yang melewati rumah satu persatu. Aku dapat mendengar suara nafas ibuku yang menderu tegang. Dalam remang ku perhatikan wajah ketakutan, matanya ia tutup rapat-rapat. Sadar nafasnya terlalu keras, ia kini menutup mulutnya dengan kedua tangannya, melepaskan pelukannya dariku. Namun siku tangannya masih terasa mengampit kedua pundakku. Sungguh aku ingin bertanya, namun ketakutan juga menjalar hebat di sekujur tubuhku. Entah mengapa. Instingku mengatakan akan ada sesuatu yang buruk terjadi apabila delman itu berhenti di samping rumah kami. Lalu suaranya berhenti. Kuda itu terdengar sedang bernafas memburu, karena kamar kami terletak tepat di samping jalan. Siluet dari celah jendela kayu terlihat samar. Delman dan kusir tanpa kepala sedang berhenti tepat di samping rumah, tepatnya di samping kamar kami. Aku yang mengintip seketika menegang. Tubuhku kaku, tenggorokanku seperti disumpal ketakutan yang teramat hebat. Tangan kiri ibu segera memelukku lebih erat. Dengan telapak tangannya masih menutup mulut dan hidungnya, memaksa ia tak mengambil nafas barang sedikit pun. Seseorang duduk di depan delman, kudanya terengah-engah. Sang kusir tanpa kepala dengan bahunya yang ia hadapkan ke jendela rumah kami. Ayat suci ku baca dalam hati. Teriakku tertahan. Hanya kepadanya aku berharap sosok itu segera pergi. Tangisku pecah dalam diam. Jantungku berdegup memecah sunyi, seperti genderang yang memberitahu sosok itu bahwa aku masih terjaga. Lalu sebuah tangan putih berhias cincin emas cantik dengan selendang biru yang terlampir malu-malu di lengannya menepuk bahu sang kusir. Sosok itu kembali berjalan, kini sayangnya dengan berlahan, seolah siapapun yang ada di sana masih memastikan bahwa aku ataupun ibu telah melihat mereka atau tidak. Gemerincing dan suara sepatu kuda berlahan menjauh, lalu menghilang. Sunyi segera menyergap kami erat-erat. Tangisku masih deras, takutku belum usai. Berlahan dekapan ibu melonggar. Ia ingin memastikan barangkali sosok itu telah pergi sepenuhnya, yang tentu saja aku tolak. Aku semakin erat memeluk tubuh ibuku. Aku melarangnya pergi dalam diam dan isak tangis. Ibu mengerti isyaratku. Meskipun nafasnya tenang, ku dengar degup jantungnya masih keras bersahutan dengan milikku. Kami berselimut takut hingga aku tertidur dalam ketegangan yang tak masuk akal. Penasaranku membawaku ke alam mimpi yang buruk. Sebuah pantai terhampar indah. Aku berdiri telanjang antara batas rumput dan pasir putih. Namun ada rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Langit tanpa awan terlihat aneh. Bukan biru muda, tapi gelap seperti mendung. Ku edarkan pandanganku ke sekeliling sambil kututup bagian tubuhku. Rasa merinding menjadi bajuku saat itu. Di pinggir hutan tak jauh dari aku yang sedang berdiri, sebuah delman sedang berhenti. Sang kusir dengan pakaian batik dan celana hitam. Kepalanya dihias ikat batik senada dengan bajunya. Ia tersenyum ramah melihatku.
Ia turun, lalu tangannya yang gagah memegang sebuah tangan mungil yang cantik. Seorang wanita turun dari delman tua itu. Sosoknya teramat sangat cantik, dengan kebaya putih, selendang biru, rambutnya disanggul, lalu mahkota emas terlampir. Ia tak memakai alas kaki, memperlihatkan betisnya yang indah. Sang kusir menunggu di samping delman. Sang wanita berjalan anggun ke arahku. Selendangnya tertiup angin laut. Ia tersenyum ramah. Matanya kupandangi, semakin ia mendekat. Coklat cerah, dengan lengsung pipi tersungging manis. "Anakku." Suaranya lembut penuh perhatian. Nadanya penasaran, namun tegas. "Iya, Ratu." Aku menjawab, seperti sesuatu memang harus dijawab seperti itu. Ia berhenti tepat satu langkah di depanku, memandangiku dalam-dalam. "Belum saatnya, sayang. Kembalilah." Begitu ia selesai berkata, pandanganku kabur. Samar dan kabur, hingga tak ada yang tersisa, kecuali warna putih yang dengan cepat berganti hitam. Telingaku menangkap lantunan ayat suci yang dibaca oleh beberapa orang. Kubuka mata perlahan, lalu kulihat beberapa orang mengelilingiku dengan kitab suci di tangan mereka masing-masing. "Alhamdulillah," ibuku berteriak syukur sambil memelukku dan menangis sejadi-jadinya. Ayahku juga di sana. Ia berada di antara orang-orang yang membaca ayat suci. Tangisnya pecah, meski wajahnya masih berusaha tegar. Ia berdiri, lalu berjalan keluar. "Ibu, ada apa?" tanyaku tanpa bisa menahan diri. "Gak apa-apa, nak. Gak ada apa-apa." Ibu tak ingin menjawab dan masih memelukku. Wajah semua orang di ruangan itu memperlihatkan ekspresi lega. Ada rasa lelah yang kentara. Keringat dan aromanya bercampur wangi bunga 7 rupa. Di ruangan lain, samar kucium bau kemenyan yang lewat pergi. Selang 3 hari setelah kejadian itu, beberapa pemuda desa bergiliran berjaga di rumah. Sementara ayah, yang aku pahami bahwa ibuku dan dirinya sudah bercerai, masih menunggu bersama yang lain, berjaga selama 3 hari terakhir. Aku yang seharusnya bisa masuk sekolah baru, juga terpaksa harus ditunda. Aku tidak sadarkan diri selama 3 hari 3 malam, setelah kejadian delman yang berhenti, tepat di samping rumah kami. Setelah seminggu kemudian, ketika orang-orang dewasa berpendapat bahwa semua ini telah berakhir sepenuhnya, mereka kembali ke kehidupannya masing-masing. Tak ada lagi yang berjaga. Itu pun dengan ayah. Ia berpamitan dan kembali ke kota. Aku sebenarnya ingin ikut bersamanya, menolak tinggal di rumah ini. Namun hatiku berat melepaskan ibu sendirian. Hari-hariku kuhabiskan bersama Eka. Kami bekerja bersama. Aku mengikuti Eka, bekerja serabutan ke sana kemari. Hari ini membantu pekerjaan rumah ibu A. Besok membantu mencuci baju ibu B. Dan begitu pun seterusnya. Sudah hampir 1 bulan. "Kamu katanya mau lanjut ke SMP?" tanya Eka suatu saat. "Rencananya begitu, tapi nggak tahu juga ibuku itu gimana ya. Katanya masih ada berkas yang perlu diurus. Aku nggak ngerti urusan orang gede," jawabku asal. "Sayang loh Nur," ucapnya. "Sayang kenapa?" tanyaku balik. "Kamu beruntung bisa sekolah. Kalau bisa sih sekolahnya lanjutin yang benar.
Biar kayak Kartini, jawabnya. Ibu kita Kartini. Aku malah bernyanyi, menimpali kata-katanya. Dibilangin malah nyanyi. Ia setengah kesal. Sebelum kami lanjut bermain lebih jauh, Bu Ani yang punya rumah bertanya kepada kami, apakah kami sudah selesai atau belum. Dengan tawa dan senyum canggung, aku menjawab bahwa kami selesai sebentar lagi. Kemuning jingga tergurat menggaris di ujung barat. Aku kembali pulang, menyadari hari akan segera berakhir. Sebelum sampai pintu rumah, kulihat sebuah motor terparkir di halaman. Motor yang kukenal dengan baik. Itu motor ayah. Aku segera berlari terburu masuk ke dalam rumah. Namun kudapati ayah dan ibu sedang bertengkar. Anakku kemarin hampir hilang, dan kamu masih bersikeras. Dia tinggal di sini. Jangan gila kamu. Ayahku berteriak pada ibu. Lalu aku harus apa? Meninggalkannya bersamamu dan perempuan sundal itu. Siapa yang gila? Ibuku tak mau kalah. Tak ada yang sundal di sini. Sudah berkali kujelaskan, salah paham. Tapi kamu hanya ingin percaya apa yang kamu yakini. Ayahku masih saja berteriak. Buktikan padaku jika dia itu bukan sundal. Ibuku menantang. Apa yang kamu perlukan? Datang ke bengkel atau dia datang ke sini? Katakan padaku. Ayah kesal dan menerima tantangan ibu. Halah, percuma. Mana mau dia mengaku. Janda memang seperti itu. Tak mampu bekerja dan hanya merebut laki orang saja. Ibu sudah tenggelam dalam emosinya. Kenapa kamu begini? Suamimu hanya memberikan pekerjaan layak pada orang lain agar dia bisa hidup, bukan karena ada maksud lain. Ayahku tak mau kalah. Jangan bohong kamu. Kamu kira aku gak tahu? Dia berani rangkul dan bermanja saat di bengkel bersamamu. Buktikan kamu tidak ada hubungan apapun dengannya. Dan keluarkan dia dari bengkelmu. Pilih aku atau dia sekarang. Ibuku tegas, lalu berlalu masuk kamar. Mata kami sempat bertatapan. Ayah terdiam dan menengok ke arahku. Senyumannya tersungging dengan terpaksa. Gak apa-apa sayang, nanti ayah jemput lagi ya. Ia berkata selembut mungkin, meskipun nadanya masih kesal bergetar. Ia kemudian pergi tanpa pamit pada nenek, terburu mengendarai motornya, dan melesat pergi menghilang di ujung jalan. Dadaku sesak masih mencerna apa yang sebenarnya terjadi barusan. Kepalaku kosong, dan emosiku bercampur aduk tak menentu. Aku terduduk lesu, dengan tatapan kosong dan bingung. Menangis tapi tak ingin, marah tapi tak bisa. Kesal, tapi harus kesal pada siapa? Langkah kaki terdengar. Kaki tanpa alas berjalan dan berhenti tepat di depan pintu. Ia tak masuk. Kulihat celana hitam semata kaki. Baju batik yang sepertinya aku tahu corak itu. Lalu darah yang menetes dari lehernya yang putus. Sang kusir tanpa kepala berdiri tepat di depanku. Aku terpaku dalam takut. Tubuhku membeku diam tak mampu bergerak. Tangannya ia sembunyikan ke belakang. Lalu ia bergerak seperti ingin menyerahkan sesuatu padaku. Dan itu kepala. Kepala itu ia taruh berlahan di pangkuanku. Aku bisa merasakan basah dari darah dan mencium bau amis yang kental. Kepalanya lalu memutar, menghadapku. Ia tersenyum dan bibirnya berkata sesuatu yang aku tak mengerti apa yang coba ia ucapkan. Sedetik kemudian,
Aku kehilangan kesadaran. Lagi-lagi aku terbangun dengan iringan bacaan orang-orang yang membacakan ayat suci. Ini sudah malam. Aku bisa melihat langit sudah gelap di luar. Badanku semuanya sakit dan kaku. Ibu, ibu, aku berteriak keras sambil memeluknya. Tangisku pecah mengingat apa yang kualami tadi sore. Ketakutanku mencuat tanpa tertahan. Telapak tanganku masih terbayang rasa basah dan bau amis yang sempat kurasa. Kembalilah pada suamimu, nak. Kita sudah mewanti-wanti bahwa anak ini tidak bisa tinggal di sini. Seorang pria tua berkata dengan lembut. Ada wibawa pada setiap kata yang ia ucapkan. Tidak bisakah dicari solusinya? Ibuku bertanya dengan susah payah. Kamu paham kan aturannya? Jangan dilanggar. Desa ini tidak bisa terus seperti ini. Jangan sampai ada eka kedua terjadi lagi. Orang tua itu berdiri, lalu pergi, meninggalkan kerumunan yang masih berbisik-bisik sendiri. Saya ucapkan terima kasih sudah membantu, tapi tolong biarkan kami menyelesaikan persoalan ini. Kakek angkat bicara, dan orang-orang akhirnya menurut. Mereka berpamitan, namun ada wajah kasihan yang terlihat jelas tergambar. Kakek mengantar mereka keluar. Aku dipapa ibu masuk ke kamar. Di dalam kamar, aku bisa menguping apa yang kakek dan orang tua itu bicarakan. Cucumu itu mulai gila, Mar. Si Ani kemarin hari cerita kalau dia sering melihat cucumu bicara sendiri, tertawa sendiri, ucap kakek tua itu. Aku paham, Jang. Aku ngerti. Tapi ini bukan urusanku sepenuhnya. Ada persoalan rumah tangga yang tak bisa aku ikut campur ke dalamnya, jawab kakekku. Maka cepat selesaikan itu. Jangan sampai pemali desa ini terulang. Aku enggan jika apa yang terjadi pada anaknya Marsina terjadi juga atas cucumu. Setelah ku dengar kalimat itu, si kakek tua melangkah pergi. Tak berselang setelah si kakek tua itu pergi, seseorang mendekat. Langkahnya terdengar lebih tegap. Assalamualaikum. Apa betul ini rumahnya Ki Damar? Ucapnya. Waalaikumsalam. Iya, aku Damar. Kamu siapa ya? Jawab kakekku. Saya Atma dari Desa Mendung, jawabnya. Lalu ada apa kemari ya? Tanya kakekku. Ini tentang Jurik Delman, jawabnya. Jangan berani kau ucapkan itu. Masuklah, akan kudengar selanjutnya di dalam. Kakekku seperti panik. Mereka masuk, duduk di ruangan tamu dan terus berbincang. Aku melihat wajah ibu yang sedang terpejam dan mengelus lembut kepalaku. Namun ketika ibu mendengar Jurik Delman, ia berhenti mengelus. Matanya terbuka dan bersiap untuk bangun. Aku memperhatikannya. Ayo keluar, kita perlu melihat siapa dia. Ajak ibuku, yang kujawab dengan anggukan. Rupanya bukan hanya aku yang penasaran siapa Atma ini. Ketika kami keluar dari kamar, seorang lelaki berusia 30 tahunan menatapku. Inikah gadis itu? Tanyanya pada kakekku. Iya, lalu bagaimana? Kakekku balik bertanya. Ia mengusap wajahnya berlahan, namun kuat. Kasihan, kesal, marah, semuanya bercampur dalam emosi yang tak mampu orang itu bendung. Bukan dia sekarang yang jadi soal, tapi mereka. Orang itu lalu berdiri setelah ia melihatku.
Apa maksudmu? Kakekku mencegah ia pergi sebelum menjelaskan. Takdir ya takdir, bukan salah gadis itu lahir di hari itu. Bukan salah dia yang lahir dari keturunanmu. Bukan salah dia juga, tubuhnya wangi menggoda para dedemit. Dia tidak salah. Perhatikan cucumu lebih dekat mulai sekarang. Siapa tahu dia akan lenyap pada tahun ke-18-nya nanti. Jelasnya sambil melangkah pergi. Lalu aku harus apa? Tanya kakekku putus asa. Wajahnya tertunduk lalu menatap mataku dalam-dalam. Jaga saja dirimu dan keluargamu. Desa akan sedikit kacau beberapa waktu ke depan. Ia lalu melangkah keluar pergi. Dan hanya beberapa saat kemudian, ia menghilang. Betul-betul lenyap seperti tak pernah ada orang yang bertamu. 5 tahun itu adalah waktuku yang tersisa. Jika menilik apa yang orang itu katakan, kakiku seketika lemas, badanku tak berdaya. Ini jelasnya seperti vonis hukuman mati. Ibu tak jauh berbeda, matanya basah. Ia memelukku begitu erat. Kami berdua bersimpu jatuh terduduk bersamaan. Kakek mengempalkan tangannya kesal. Nenek terisak di kamarnya. Duka mengapung di udara, membuat sesak siapapun di rumah ini. Esoknya meskipun hari menjelma acuh, seperti waktu yang lain juga berjalan, ada rasa gelisah bercampur sendu sejak kemarin. Semuanya canggung, dan air mata seringkali menetes tanpa sebab. Hari ini kakek tidak kemana-mana. Nenek juga lebih banyak duduk di depan rumah. Ibu terlihat seperti menyibukkan diri. Sementara aku tidur di pangkuan nenek. Ia mengelus lembut kepalaku, menenangkanku. Hatinya seperti memberitahuku bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Meskipun aku tahu itu adalah kebohongan paling jelas yang ku tahu dalam hidupku. Begitu saja hari berlalu, malam kembali tiba. Aku melewatkan Jingga dan Eka tak muncul hari ini. Setelah maghrib, sambil menunggu waktu isya, semuanya berkumpul di ruangan tengah. Secara berlahan dan gamblang, semua orang menjelaskan padaku. Ada sebuah cerita tentang seorang ibu bernama Marsina. Dia mengandung seorang putri dan suaminya yang bekerja sebagai supir truk. Anaknya lahir dengan baik, tumbuh dengan cantik. Namun belum genap 2 tahun, suaminya meninggal kecelakaan. Saat itu keluarga mereka direndung kesulitan bertubi-tubi. Sang ibu tak kenal menyerah. Ia bekerja setengah mati, menyekolahkan anaknya setinggi ia mampu. Tepat di tahun ke-13, ia dijemput delman dan menghilang. Usut punya usut, anak itu lahir di hari tertentu, membuat tubuhnya sewangi melati bagi para dedemit. Ketua desa mendesak agar Marsina dan anaknya keluar dari desa. Tapi ekonomi juga memaksa mereka tak dapat berbuat banyak. Sempat berpindah, namun rentetan kejadian membawa mereka kembali ke desa. Hingga asa yang telah putus dan sang anak yang tak tahu menahu tentang dirinya harus berakhir menghilang tanpa sebab. Anak itu tak diberi kesempatan untuk memahami dirinya dan tubuhnya, hingga ia betul-betul menghilang. Para ketua desa, orang-orang pintar, semuanya menyerah. Ini ibarat takdir yang tak bisa dihindari. Tak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Ia betul-betul lenyap seperti asap tertiup angin, atau hilang di telan bumi. Nama anak itu adalah Eka. Aku tak percaya begitu saja. Eka adalah temanku satu-satunya sejak aku pindah kemari. Tak ada yang aneh dari dirinya. Aku berusaha meyakinkan bahwa Eka itu masih ada dan nyata.
Tapi sergahan demi sergahan, bantahan demi bantahan, saksi semuanya yang diutarakan, semua orang di rumah ini, segalanya menyudutkan pada satu hal. Eka itu tidak nyata. Berarti aku yang gila. Ketika batinku menolak sibuk dengan kenyataan yang sedang dihadapi, kumandang azan Isya memberi tanda bahwa kami harus berhenti. Hari ini adalah malam Jumat, waktu di mana kami harus tidur lebih awal. Namun tepat pukul 9 malam, tiba-tiba ada sesuatu yang meledak keras, terdengar dari arah timur. Suaranya menggema. Semua orang saling menatap bertanya-tanya, tapi masih dalam keheningan. Tak ada yang berani keluar, seolah memang hanya kami di rumah ini yang mendengar suara itu. "Kek," nenekku akhirnya angkat bicara. Semuanya diam dan berkumpul di ruangan tengah. "Jangan berhenti berzikir atau membaca ayat suci. Terus lanjutkan dan berharap semuanya akan berakhir dengan baik," kakek memerintahkan kami, yang langsung dituruti tanpa banyak bicara. Kami seolah mengerti. Dalam benak masing-masing, suara tadi bukanlah ledakan biasa. Aku ketakutan, namun lelah menyergap hebat. Kantukku tak dapat ditahan. Meskipun semua orang tegang, tapi pada akhirnya aku terlelap juga. Dalam mimpi, kulihat hutan dan pohon bambu saling mengelilingi. Baru saja sedang kulihat sekeliling, seorang pria terlihat sedang kesusahan. Ia berkelahi 2 lawan 1 dengan sepasang sosok aneh di sana. Satu sosok tanpa kepala yang membawa sebilah golok. Satu lagi, wanita dengan leher, tangan, dan kaki yang sangat panjang. Wanita itu merangkak, meregangkan tubuhnya, dan berusaha meraih pria itu yang sedang sibuk melawan sosok tanpa kepala. "Kenapa kau kemari? Sana kembalilah." Pria itu mendorong tubuhku hingga terjatuh dan membuatku terbangun dari tidur singkatku. Seiring aku membuka mata, ledakan demi ledakan terdengar saling bersautan membalas satu sama yang lain. Ketukan di jendela, di pintu juga terdengar, seperti ada banyak orang yang memaksa ingin masuk ke dalam rumah. Namun baik kakek, nenek, ataupun ibuku, semuanya hanya membaca ayat suci tanpa bergerak dari tempatnya duduk. Semua orang mengacuhkan semua suara yang terdengar. Aku memeluk ibuku erat-erat sambil mengikuti lantunan ayat suci. Ku perhatikan setiap gerakan pintu dan jendela yang bergoyang. Bayangan itu bukan kaki, tapi seperti kain putih lusuh, atau seperti orang yang memakai bawahan seperti itu. Lampu juga bergoyang. Setiap bayangannya terlihat menggambarkan satu sosok di kepalaku. Pocong. Ya, itu pocong. Bukan 1 atau 2, tapi banyak. Banyak sekali. Mereka menggedor pintu atau jendela dengan kepalanya masing-masing. Geraman kadang terdengar di sela-sela hantaman kepala itu satu-satu. Jangan tanya lagi betapa takutnya aku saat itu. Bergetar, menegang, tangis, semuanya bercampur menjadi satu di tubuhku. Lalu ada masa di mana semuanya berhenti, senyap, diam dan hening. "Nuri, ayo main." "Eka," itu suara Eka. Suaranya dari depan rumah. Aku menatap wajah ibuku. Ia menggelengkan kepalanya, seolah menjelaskan bahwa suara itu bukanlah suara seseorang yang aku kenal. "Nuri, ayo Nuri." "Nuri goblok, ini aku. Buka pintunya dasar jalang. Kau lupa siapa aku? Aku temanmu, sahabatmu. Buka pintunya."
Buka pintu sialan ini. Suara Eka meninggi dan serak membentak. Aku hanya diam tak menjawab. Hanya tangis dan takut yang kurasa. Sedetik kemudian hening, kembali tenang. Tapi keheningan itu justru membuatku tak nyaman. Nuri sayang, buka pintunya. Ini ibu nak. Ibu tadi lupa pamit sama Nuri. Kini suaranya seperti suara ibuku. Aku seketika takut dan bingung apakah orang yang sedang kupeluk ini benar adalah ibuku, atau justru yang di luar pintu itu adalah ibuku. Jangan didengar, sosok itu tak akan mampu membaca ayat suci, sama seperti yang sedang aku lakukan sekarang. Ibuku berkata tegas dan terus melantunkan ayat suci. Aku hanya mampu diam dan berkelut dengan ketakutanku sendiri. Nuri, kok ditutup? Ini kakek baru balik kok dikunci. Kini suaranya seperti suara kakekku. Aku masih diam dan menatap ke arah kakekku yang masih memandangi daun pintu. Nuri, ini kok dikunci? Cu, tolong dibuka. Ini nenek bawa ikan. Suara nenekku yang kini terdengar. Dusta, enyah kau setan alas. Nenekku yang terpancing emosinya seketika memarahi sosok itu. Lalu tak lama pukulan pada daun pintu terdengar lagi. Kini jauh lebih keras dari sebelumnya. Buka Nuri, jika tidak mati kau malam ini. Kini sosok itu malah mengancam. Aku harus apa? Aku harus bagaimana? Bingung, kalut, takut, sesak. Tak tahu lagi berapa ribu gelisah. Jutaan sesak menancap di dadaku. Hanya jariku yang semakin erat memeluk ibu. Tangisku pecah pada akhirnya. Tangis senyap, tak berani suaraku keluar. Entah berapa lama waktu berlalu. Rasaku hilang, seolah ini berjalan jauh lebih lambat dari yang seharusnya. Lalu suara ledakan itu berlahan sirna. Samar-samar kemudian sepi. Gedoran pintu atau jendela juga lenyap. Dari ratusan suara menjadi puluhan. Dari puluhan menjadi belasan. Lalu satu-satu dan akhirnya sepi. Saat kami saling menatap, karena lantunan ayat suci juga berhenti. Jangkrik kembali bernyanyi. Kodok kembali bersautan. Malam telah kembali pada semestinya. Assalamualaikum Ki Damar. Ini aku Atma. Orang itu mengetuk dengan nada panik. Waalaikumsalam. Sebentar. Kakek berdiri dan membuka pintu. Nuri bagaimana? Tanyanya saat ia melihat kakekku. Kakek hanya menyampingkan tubuhnya. Mempersilahkan ia untuk melihat keadaanku yang masih ketakutan. Baiklah, untuk saat ini semuanya aman. Tapi akan jauh lebih baik jika ia juga pergi dari desa ini, tuturnya. Aku tak mampu menahan mereka lebih lama. Taruhannya antara desa ini atau nyawa cucumu. Pilih saja sendiri. Setelah ia berkata seperti itu, kakekku membelakanginya. Ia memandangku lebih dalam dari biasanya. Kami juga tak dapat melihat Kang Atma. Namun ketika kakek menyamping, justru orang itu telah lenyap juga. Tak butuh waktu lama, ayah menjemput kami esok paginya. Ia menjelaskan semua hal. Dan beruntung, ibu kali ini mengalah untuk percaya. Tampaknya aku yang menjadi beban alasannya melakukan itu. Selang beberapa tahun kemudian, setelah aku berhasil lulus SMP, aku melanjutkan pendidikanku. Jujur saja,
Aku merasa sedikit bangga. Aku adalah salah satu dari sedikit perempuan yang bisa melanjutkan pendidikannya. Tapi di sisi lain, rasa penasaranku membuncah tak karuan. Pasalnya bulan depan adalah ulang tahunku yang ke-18. Apakah kali ini aku juga akan bertahan atau justru sebaliknya? Aku kembali ke desa menemui nenek dan kakekku yang semakin menua. Tentu bukan wajah bahagia yang kudapat, namun khawatir yang kental, bersamaan kaget. Setelah kami semua duduk bersamaan, kata pertama yang keluar dari kakek adalah ini. "Pulanglah sebelum matahari terbenam. Kalian punya waktu 4 jam lagi. Apa yang membawamu kemari sekarang?" tanya kakek tegas. Nafasnya masih tersengal, perkara ia disusul oleh ayahku ketika masih menggarap sawah. "Bicaralah nak," ibu memberanikanku. "Delman itu sebenarnya apa?" tanyaku. Kakek tak langsung menjawab. Ia seperti menunggu nenek untuk memulai. "Bukan hal yang bagus. Lagi pula," nenek membalas tatapan kakek. "Justru karena itu bukan hal yang bagus. Aku malah jadi harus lebih tahu kan?" Aku masih memaksa. "Dia benar. Ucapannya masih mirip sepertiku." Kakek mengeluhkan sikapku. "Jadi bagaimana?" Aku tak sabar. "Baiklah, jadi seperti ini. Desa ini dulunya tandus. Kepala desa juga kesulitan mengembangkannya. Waktu itu negeri sedang tidak baik-baik saja. Orang-orang susah, kesulitan berlindung, dan bahkan bertahan hidup. Namun seorang sesepuh desa tidak menyerah. Sesepuh itu kuakui niatnya mulia, tapi caranya yang salah. Dia mengetahui satu hal, dan berbekal dengan itu, dia membuat sebuah perjanjian dengan dunia lain. Penguasa di sana diperbolehkan mengambil tumbal tertentu dengan syarat bahwa ia akan memberikan apa yang desa butuhkan. Dan tumbal pertamanya adalah dirinya sendiri. Setelah dirinya menghilang, beberapa mata air muncul ke permukaan. Lahan tandus berubah menjadi rawa yang kemudian dikelola bersama menjadi sawah dan perkebunan. Desa ini semenjak itu berubah, bukan hanya kondisinya, namun juga petaka yang mengiringinya. Lalu orang-orang tertentu akan diambil sebagai persembahan. Entah sampai kapan, hanya Tuhan yang tahu. Memang ada yang berhasil lolos dan keluar dari desa, tapi dia tidak diizinkan menginjakkan kakinya di desa ini lagi. Dan kami berharap hal itu juga padamu. Pergilah, lupakan desa ini, lalu hiduplah dengan baik. Biar apa yang terjadi di sini hanya menjadi buah bibir kosong dan imajinasi tanpa dasar. Biarkan cerita ini hilang dan terlupakan. Begitulah apa yang nenek katakan. Ia menghela nafas panjang, seolah rampung sudah tanggung jawabnya. Aku mengerti. Itulah jawabanku saat melihat sikap mereka. "Kita pulang ya?" tanya ibuku. "Iya Bu, kurasa kita selesai di sini," jawabku. Ayah yang sedari tadi hanya terdiam, tak dapat suara ia keluarkan. Entah apa dia percaya atau tidak, namun dengan penuturan nenek tadi, kurasa semuanya sudah jelas sekarang. Baru saja kuinjakkan kaki keluar dari rumah untuk bersiap pergi. Langit seketika gelap. Bukan seperti mendung, tapi seolah malam datang secara tiba-tiba. Gelap gulita. Mataku tak dapat melihat apapun.
Ibu, ayah, ku coba memanggil-manggil orang tuaku. Berlahan rasa takut dan panik menjalari tubuhku. Jantungku berdegup semakin cepat seiring nafasku berantakan. Tubuhku seolah ditelan kegelapan yang entah datang dari mana. Tak ada sumber cahaya ataupun mataku yang mampu beradaptasi. Tak peduli kemana aku pergi, semuanya sama. Hanya kegelapan pekat yang terus kulihat. Lalu samar kegelapan ini bergerak dengan cara yang aneh. Warnanya berlahan memudar, berubah menjadi jingga kemerahan. Aku tertegun, masih dengan rasa takut dan nafas yang berantakan. Sebelum semuanya semakin jelas, sebuah tangan mencekram tanganku. Sudah kubilang, jangan kembali. Siapapun pemilik tangan ini, dia membentak dan menarik tubuhku dengan kasar, membuat keseimbanganku hilang dan aku terjatuh berlutut. Kepalaku mulai berputar rasanya, mataku mulai menangkap cahaya lagi. Teras, ya, itu teras depan rumah nenek. Aku jatuh dengan posisi seperti merangkak. Dengan panik ku tengok ke belakang, di mana kulihat semua orang sama paniknya dan keheranan padaku. Kamu kenapa? Pusingkah? Tanya ibuku pelan sambil menghampiriku. Tak kuasa ku tahan tangis yang akhirnya pecah. Ku peluk ibuku dan menangis sekeras-kerasnya. Samar kulihat bayangan seseorang pemuda berdiri jauh dari pandanganku. Bayangan pohon mangga mengganggu kehadirannya. Nafasnya tersengal. Ia berkeringat, namun raut mukanya seolah ada kelegaan di sana. Sejak saat itu, aku gak pernah lagi balik ke desa itu. Bahkan ketika kakek sama nenek meninggal, aku gak bisa ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.